GKJW atau biasa disebut sebagai Gereja atau Gerejo Kristen Jawi Wetan, yang merupakan persekutuan gereja-gereja yang berbasis daerah di Jawa Timur yang dideklarasikan pertama kali pada tanggal 11 Desember 1936 di salah satu jemaat Kristen Jawa terkemuka pada saat itu, yakni Mojowarno. GKJW dibangun pada tahun 1879 yang diprakarsai oleh seorang pengajar Injil asli pribumi pertama di Mojowarno bernama Paulus Tosari dan diresmikan pada 1881 oleh Pendeta Kruit. Gereja ini juga merupakan gereja tertua ketiga di Jawa Timur setelah Ngoro dan Wiyung. Bahkan dulu sempat menjadi pusatnya sinode gereja di Jawa Timur sebelum akhirnya dipindahkan ke Malang pada tahun 1930-an. Bangunan GKJW menjadi salah satu landmark Jombang yang terletak di pusat Kecamatan Mojowarno, yang mana bangunan gereja ini terlihat bercorak Eropa, namun di dalamnya masih melestarikan kebudayaan Jawa. Adapun keunikan dari jemaat GKJW Mojowarno ialah terdapat penyesuaian dalam hal adat istiadat tradisi agraris yang banyak dipengaruhi oleh budaya setempat, seperti tradisi kebetan, keleman, dan riayah undah-unduh. Keberadaan GKJW Mojowarno yang tidak jauh dari pondok pesantren di Jombang merupakan bentuk toleransi antar umat beragama sejak dari tahun 1992 hingga 2018. Kerukunan antara jemaat GKJW dengan warga muslim sekitar terjalin dengan baik. Bangunan gereja ini memiliki 4 pintu utama yang menjadi jalan keluar masuk jemaat. Lokasinya 2 pintu di bagian depan dan 2 pintu lainnya di samping kanan dan kiri bangunan, serta terdapat sebuah pintu kecil di ruang konsitori yang menjadi jalan keluar masuk pendeta dan sejumlah majelis gereja. Sedangkan di ruangan utama terdapat berjajar bangku kayu yang memanjang terlihat sangat klasik di atas lantai marmer. Kemudian, bangunan gereja ini pada bagian depan ruangan utama terdapat mimbar pendeta yang sekaligus berbentuk kereta kencana yang juga terbuat dari kayu jati pilihan dan berusia sama dengan bangku. Di sampingnya juga terdapat satu set alat musik berupa gamelan, drum, dan juga keyboard. Rumah Sakit Kristen Mojowarno didirikan dengan awal nama Zindighs Zenkenhuis Mojowarno pada tanggal 6 Juni 1894. Rumah sakit ini dibangun oleh Johannes Jan Cruyff. Seorang misionaris Belanda ini lahir di Den Haag pada tanggal 18 Februari 1835 dari seorang ayah yang juga seorang dokter, yaitu Arie Cruyff. Di usia 23 tahun, Jan Cruyff berangkat dari Belanda dan sampai di Batavia pada tanggal 23 November 1858 setelah melalui perjalanan yang panjang selama 3 bulan. Dari Batavia, ia melakukan perjalanan ke Surabaya dengan kapal dan lanjut ke Malang. Di sana, ia dididik oleh Samuel Eliza Hawthorne untuk belajar bahasa Jawa dan sejarah lokal Jawa, terutama tentang Mojowarno. Mojowarno memang sudah banyak dikenal, sebab desa yang awalnya adalah bagian dari hutan kecil ini memang didirikan oleh seorang Kristen. Desa ini dibabat pada tahun 1850 oleh Wiroguno, di mana ia seorang dalang asal Bangkalan Madura. Wiroguno bukanlah orang biasa. Selain menjadi dalang wayang purwa yang dikenal di daerah Sidoarjo dan Surabaya, ia juga merupakan cucu dari Sultan Cakraadiningrat II. Ia dibaptis oleh Johannes MD di Surabaya. Ia pun mengajak 50 anggota keluarganya yang ada di Bogem, Sidoarjo untuk menjadi Kristen dan dibaptis oleh MD secara bertahap.
Wiryoguno dan 50 anggota keluarganya inilah yang menjadi rombongan pertama yang membabat hutan kecil menjadi desa Mojowarno. Jan Kruit sendiri merupakan generasi ketiga pendeta yang dikirim ke Mojowarno. Sebelumnya ada pendeta Jelesma, disambung pendeta Hoizo, kemudian Jan Kruit. Di masa Jan Kruit ini, berkembang agama Kristen di Mojowarno yang berkembang dengan pesat. Jemaat di tahun 1900-an, tepatnya 18 tahun sebelum Kruit meninggal, jemaat Kristen di Mojowarno menjadi yang terbesar di Jawa Timur dengan total 3.555 orang. Berkat baiknya dan perawatan dan pelayanan di rumah sakit ini, pasien yang datang ke Zendik Zenken Huis de Mojowarno mencapai ribuan orang dan berasal dari berbagai kota. Bukan saja diisi oleh dokter dan perawat asal Belanda, rumah sakit ini juga mengajari orang-orang pribumi untuk menjadi seorang perawat. Bahkan melahirkan seorang dokter pribumi bernama Dr. Ismail. Zending Zenkuis de Mojowarno sebelumnya pernah dihancurkan usai proklamasi. Akibat dari siasat bumi hangus untuk menghilangkan semua yang berbau dengan Belanda. Rumah sakit ini kemudian dibangun pada tahun 1949 dengan nama Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Perkembangan pendidikan GKJW Mojowarno. Pada bidang pendidikan, GKJW Mojowarno memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Hal ini dapat terlihat dengan berdirinya 3 sekolah di Mojowarno, di antaranya pendidikan juru rawat dan bidan, sekolah Zending, dan sekolah pertukangan. Pendidikan juru rawat dan bidan berlokasi di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Pendidikan ini telah ada bersamaan dengan diresmikannya Rumah Sakit Kristen Mojowarno pada tanggal 23 Maret 1892. Berikutnya ada sekolah Zending. Sekolah ini didirikan oleh Johannes Kruit tak lama setelah pembangunan rumah sakit. Sekolah ini terletak tidak jauh dari rumah pendeta. Berbeda dengan sekolah pada masa sekarang, sekolah Zending memulai pembelajarannya pada pukul 10 pagi dan selesai pada pukul 2 siang. Hal ini karena banyak anak-anak pada pagi hari harus membantu orang tuanya terlebih dahulu di sawah atau di perkebunan. Lalu, pada siang setelah sekolah, digunakan juga untuk membantu orang tua. Adapun kurikulum yang diajarkan di sekolah ini ditekankan pada aspek agama, seperti pengetahuan Injil, sejarah perkembangan gereja, dan teologi. Dan yang terakhir, ada sekolah pertukangan yang dibangun pada tahun 1893. Sekolah pertukangan di Mojowarno merupakan sekolah pertukangan pertama yang didirikan oleh para Zending. Bahkan, sekolah ini berdiri sebelum pemerintah kolonial mendirikan sekolah teknik. Sekolah ini juga berlokasi di barat pertigaan Mojowarno arah Cukir. Namun, kini bangunan sekolah tersebut sudah tidak ada eksistensinya, karena ikut dibumi hanguskan ketika agresi Belanda II pada tahun 1948 sampai 1949. Kurikulum yang diajarkan di sekolah ini berupa membuat barang-barang dari bahan kayu, bambu, dan besi yang nantinya dapat dijual atau digunakan sendiri. Waktu pembelajaran para siswa seperti halnya sekolah Zending yang dimulai menjelang siang sekitar jam 11-an. Setelah mereka selesai membantu orang tuanya atau mengembala ternak. Dengan demikian, selain membuka alternatif penghasilan bagi para siswa, sekolah ini juga berusaha untuk mencetak individu-individu yang mandiri dan bisa mengatasi problematika kehidupannya sendiri.